Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan ditutup melemah di 0,43% dan masih bertahan di atas level 8.500-an, tepatnya di 8.508,706. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, namun sampai sejauh ini level 8.500-an masih mampu dipertahankan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Susilo yang merupakan Branch Manager of YBGO Cuan Semarang. Kita akan langsung sapa saja Pak Peter. Selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak David. Puji Tuhan baik, sehat. Pak David juga bagus ya Pak. Apa kabar? Kabar baik juga Pak Peter sampai sejauh ini. Meskipun indeks harga saham gabungan jelang akhir pekan ini lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Peter. Kita review terlebih dahulu Pak. Dalam sepekan terakhir indeks harga saham gabungan di tengah fluktuasi harga yang terjadi mampu mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi di sepanjang masa. Lajunya hingga sudah ke 8.600-an Pak. Bagaimana Anda melihat review teknikal IHSG dalam sepekan terakhir? Kalau saya lihat secara teknikal, kemarin ATH-nya di 8622 ya Pak David ya. Hari ini tutupannya kelihatannya mau di 8514 nih hari ini tutupannya. Kita lihat nanti tutupan. Kalau saya lihat, perhatikan semoga tidak jebol di 8.500 nih Pak David. 8.500 sampai 8478 untuk supportnya IHSG. Apabila dia breakdown di bawah itu ya berarti dia akan lanjut ke bawah ya. Nah semoga nih harapan saya kok mantul ya Pak David. Arahnya kalau kita lihat nih kan banyak berita-berita yang mengharapkan untuk IHSG ini ke 9.000 untuk akhir tahun Pak David. Malah mungkin sebelum ya Pak David. Arahnya ke sana sih. Baik, arah untuk jangka pendek dan menengah terlebih dahulu Pak, mungkin ke arah minggu depan, arah untuk indeks harga saham gabungan di tengah Senin yang merupakan awal bulan banyak sekali rilis data makroekonomi baik domestik maupun juga dari internasional. Beberapa data ekonomi Amerika Serikat masih ditunggu oleh para pelaku pasar untuk memastikan dovish the Fed di Desember. Kemudian inflasi PMI juga akan rilis di Senin Pak. Bagaimana arahnya untuk di pekan depan untuk indeks harga saham gabungan? Kalau saya lihat sih memang trennya masih bullish ya Pak David. Jadi saya lihat sendiri potensinya sendiri bisa menguji untuk kembali lagi. Ini arahnya untuk IHSG ya. Kita lihat juga memang inflasi RI sendiri kan juga terkendali nih Pak David. Ya. Kemudian semoga harapannya juga untuk rupiah jangan melemah. Kalau melemah ya berarti kan repot ini. Berarti bisa kembali lagi ke bawah untuk IHSG-nya. Lalu kita lihat lagi untuk data globalnya sendiri. Nah ini dia. Kalau lihat dari globalnya sendiri kan ada gambaran keras untuk The Fed untuk menurunkan suku bunga di bulan Desember. Jadi ya kita harapkan semoga juga ada penurunan suku bunga juga untuk The Fed, Pak David. Itu arahnya ke sana. Baik, target sampai dengan akhir tahun Pak, dari pandangan Anda untuk indeks harga saham gabungan hari ini merupakan hari terakhir sepertinya untuk perdagangan November. Minggu depan kita sudah memasuki perdagangan di Desember Pak. Mengingat di Desember juga banyak cuti dan libur bersama Natal dan Tahun Baru. Arahnya dalam beberapa minggu ke depan Pak, dan target sampai dengan akhir tahun untuk IHSG? Kita perhatikan minggu depan kalau misalnya dia bisa breakout 8622, berarti untuk arahnya ke 9.000 makin dekat ya Pak David. Memang potensinya memang ke sana sih, harapan kita memang sampai ke 9.000. Dilihat juga untuk hari ini juga banyak sekali saham-saham yang FCA juga terbebas ya Pak David. Dan ini kelihatan memang menambah euforia juga untuk di IHSG. Nah, saat ini kita harapkan semoga untuk minggu depan IHSG bisa breakout dari 8.600 sampai 8.622. Kalau bisa di atas itu potensinya ke atas untuk 9.000 makin dekat Pak David. Menurut saya begitu. Baik, laju indeks harga saham gabungan hari ini tertahan Pak. Sempat intraday ke 8.400-an tadi dan sekarang sudah balik ke 8.500-an. Saham-saham big cap tampaknya masih menjadi pemberat
dia dari barang baku Pak, kita langsung ke aman. Hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, anjlok hingga di atas 5%, dan tadi pun juga sempat melemah di atas 6%, dan menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan di hari ini. Analisis dan rekomendasinya untuk aman, Pak Peter. Kalau aman sendiri saya lihat memang dari sisi kinerja laporan keuangan sendiri kan memang dia rugi ya Pak ya untuk aman. Jadi ya memang kurang gimana ya aman ya. Lalu secara volume juga di tahun 2025 itu aman itu sempat tidak mencatatkan volume penjualan sama sekali. Nah untuk secara teknikal sendiri kita lihat aman ini kan modelnya kan sideways tapi ke arah ke downtrend nih Pak David. Nah, perhatikan ini tutupan aman, itu di 6550 ya. Nah, perhatikan untuk area supportnya aman, apabila dia sampai tembus di bawah 6175, ini aman sudah tidak menarik lagi. Jadi perhatikan koreksinya aman, perhatikan di area 6175, semoga ada pantulan. Kalau memang dia masih tembus ke bawah 6175, ini aman tidak menarik Pak untuk di-collect. Baik, dari beberapa skenario yang ada Pak, kalau masih bertahan di 6175, buy-nya di level sana dengan laju penguatan yang sudah cukup signifikan juga, kemudian hari ini mengalami koreksi dalam Pak. Kalau untuk saat ini anjuran saya untuk aman wait and see dulu ya, wait and see dulu. Kalau sampai memang nanti dia bisa di atas 6.700, baru kita mulai ambil buy lagi, ambil posisi lagi untuk aman. Untuk saat ini lebih baik kita amankan cash dulu Pak, untuk saran saya Pak, untuk aman ya. Ya. Penutupan jadi, hari ini? Penutupan hari ini di 6550 ya. Jadi kalau untuk saat ini saya tidak sarankan untuk beli untuk aman. Nah ini baru jam 4 nih Pak, diangkat lagi nih aman 6.600. Ya naik sedikit ini Pak untuk aman 6.600. Saya tetap akan tunggu di 6.700, baru saya akan mulai masuk lagi untuk aman, Pak. Baik, buy on break ya, Pak? Ya, buy on break, betul. Baik, 6.600 penutupan hari ini melemah di 5,04% di menit-menit terakhir, tampaknya ditarik ke atas sehingga pelemahan yang terjadi terpangkas untuk aman. Selain dari barang baku, Pak, ada aman, tampaknya saham-saham perbankan big cap hari ini tampaknya masih melanjutkan pelemahan, Pak. BBRI malahan hari ini tertekan di atas 1%, Pak Peter. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan saham-saham perbankan big cap ini, Pak, menjelang akhir tahun? Tampaknya penguatannya tidak stabil, kemudian berbalik arah kembali terdampak aksi profit taking, Pak Peter. Kalau saya lihat dari sisi sektor perbankan ya Pak, saya akan mulai ngamatin sih, saya akan mulai mantau wait and see, lalu buy on weakness untuk perbankan. Perbankan sendiri secara sektor dari sisi komposit juga masih di bawah komposit juga untuk sektor perbankan. Nah, kalau kita lihat dari Pak Devi ngomong BBRI ya, BBRI ini secara teknikal kita wait and see dulu, jangan masuk dulu untuk BBRI. Kenapa? Karena hari ini secara teknikal dia bikin new low, Pak Devi. Ya, tutupannya di 3680 untuk BBRI. Kita akan tunggu BBRI ketika dia tidak bikin new low, berarti kita mulai kolek-kolek Pak David di situ. Selama dia bikin YOLO jangan ambil dulu untuk BBRI. Saran saya seperti itu sih Pak David. Level yang mungkin bisa diperhatikan Pak Peter? Level yang bisa diperhatikan untuk BBRI di 3640 ya, apabila dia besok masih dilanjut di 3640 dia lanjut turun ya jangan masuk. Mulai dia mantul-mantul, nah baru kita mulai masuk. Untuk BBRI sendiri saya akan lihat dia akan lebih bagus kalau memang dia bisa di atas 3750. Oke. Ya, di atas 3750 saya baru mulai masuk lagi. Buy on breakout juga ya Pak ya? Ya, betul. Jadi memang model-modelnya lebih ke arah momentum lah Pak. Lebih enaknya seperti itu ya. Baik, apakah target dari 3750 ini Pak dari sisi resisten bisa buy on breakout di sana dengan waktu beberapa pekan ke depan untuk perdagangan di 2025 bisa tercapai tidak Pak? Harapannya begitu Pak. Kalau saya lihat dari BBRI sendiri ini kan area resisten ada di 3860 sampai 4050 untuk saat ini ya Pak ya. Yang paling dekat. Target area resisten terdekatnya ada di situ 3860 sampai 4050. Harapannya dia selama dia tidak bikin new low, dia akan kembali ke area resisten di area itu, Pak David.
Baik, analisis untuk BBRI hari ini ikut menjadi pemberat. Indeks harga saham gabungan melemah di 1,60% dan berada di level atau ditutup di 3.680. Pak Peter, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan ditutup melemah di 0,43% dan masih bertahan di atas level 8.500-an, tepatnya di 8.508.706. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.555. Beberapa menit pasca pembukaan sempat bergerak ke zona merah, melemah tipis kemudian berbalik menguat dengan intraday tertinggi hari ini di 8.572.359. Intraday terendah sempat ke 8.400-an, tepatnya di 8.495, dan di penutupan sesi kedua pelemahan terpangkas menjadi di 0,43% dan indeks harga saham gabungan kembali bertahan di atas 8.500-an pemirsa. Kita beralih ke grafis yang pertama. Seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan? MNC 36 melemah di 0,79%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,92%, LQ45 juga melemah di 0,74%. Beralih ke grafis selanjutnya, sektor energi memimpin penguatan di 1,25%, properti menguat di 1,02%, teknologi hari ini turun dalam di 2,60% dan kesehatan juga melemah di 0,90%. Saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa ada CBDK, ditutup menguat di 7.825. Nilai transaksinya paling tinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 839,4 miliar saham, dan Mina ditutup menguat di 370. Cuan hari ini juga cuan di 2680 dan BKSL dari properti ditutup menguat di 153. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada BBRI ditutup melemah di 3680. Transaksi hingga 1,3 triliun rupiah tampaknya sudah melampaui dari CBDK yang belum signifikan. Antam juga menjadi pemberat dari barang baku, sudah meninggalkan level 3.000-an 2910, dan Telkom hari ini juga saham big cap yang ikut menjadi pemberat. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 3.510 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.